seperti di daerah lain kan, ini kan ada dukungan dari pemerintah daerah dari setempat sangat. Dan ingin mewujudkan satu tempat atau wadah ya seperti studio pekerja seni yang lebih besar dan bagus. Selamat pagi semua masyarakat Maluku Tenggara khususnya, dan sejagat raya khususnya masyarakat Republik Indonesia. Menjelang tanggal 17 Agustus Hari Raya Kemerdekaan ini, saya ingin bersama mewawancarai saudara seniman yang berasal dari Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, yang berasal dari Desa Letuan, kalau dalam bahasa daerahnya Ohoi Letuan, saudara Budi Maya Bubun. Olehnya itu saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan saudara Budi Maya Bubun, seniman pelukis handal. Beliau juga salah satu pemahat, pengukir yang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Maluku Tenggara. Akhir-akhir ini juga beliau terjun juga dalam bidang lingkungan hidup, khususnya dalam bidang pembudidayaan bonsai. Olehnya itu saya ingin bicara sedikit dengan saudara Budi Maya. Ini dia saudara Budi Maya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara Budi Maya. Selamat pagi. Oke, bicara. Ya, Kak Budi Maya, sebelum masuk pada ini saya mau tanya sedikit tentang profil kakak. Kakak mulai membidangi bidang seni ini mulai dari kapan? Kira-kira tahun berapa? Bidang seni mulai kegiatan membuat pekerjaan seni ini mulai dari SMP, jadi sekitar tahun berapa ya? Tahun 8, pokoknya mulai dari 83 atau 84 ya. Sekitar itu ya? Ya, sekitar itu. Jadi sebelum tamat SMP saya sudah mulai ikut itu kegiatan-kegiatan lomba lukis, ya seperti itu, ukiran-ukiran kecil. Itu terus dia berlanjut saja. Jadi di samping sekolah kan sudah mulai kegiatan-kegiatan sini ini berjalan terus. Jadi sampai di Ambon, terus balik lagi sampai sekarang ya dilanjutkan saja terus sampai sekarang yang kita dudukin. Jadi Kakak Budi ini setelah tadi yang kakak sudah katakan tadi itu, jadi saya mau tanya sedikit lagi. Kira-kira mulai serius dalam menggeluti pekerjaan ini, artinya bahwa orang sudah mulai kenal dan sudah senang dengan ide-ide yang kakak kreatifkan lewat lukis, mengukir apa ini. Kira-kira mulai membumingnya itu kira-kira kapan? Kalau itu menurut hitungan saya itu mulai dari tahun 89-90 setelah tamat SMA. Karena waktu masih di SMA juga sudah mulai dipanggil untuk melukis di sini, bikin ukiran ini, relief, apa mulai datang ya 88 sekitar tahun 88. Jadi ini berkembang terus sejalan sampai setelah balik dari Ambon tahun 97 itu sudah mulai porsir sudah. Mulai tekuni sebagai lahan pekerjaan tetap supaya menghasilkan profitnya di situ. Kira-kira mulai terjual dalam bidang ekonomi, maksudnya mendatangkan duit, ataukah pesanan pertama itu kira-kira kapan dan berapa jumlahnya kira-kira waktu itu?
Waktu itu Nominal duitnya, toh? pesanan pertama itu di rumah teman. Rumah teman itu lukisannya dulu masih ada, tapi setelah kerusuhan di Maluku Tenggara, jadi ya di Maluku, khususnya Maluku, jadi rembetnya kayak Maluku Tenggara, lalu rumahnya juga ikut terbakar. Jadi habis dari waktu itu dibayar dengan berapa ya, sekitar 10.000 rupiah kalau tidak salah. Itu dihargai satu lukisan ini mungkin sekitar 1 meter kali 2 meter kan gitu. Itu dibayar dengan 10.000. Pada waktu itu ya masih di sini tuh masih pakai 25 rupiah, 50 rupiah masih dipergunakan itu. Ini sekarang kan di Letwon ini terkenal, ini petani rumput lautnya banyak ini, hampir 100% penduduk atau warga di Letwon ini semua jadi pekerja rumput laut. Ini tidak mengganggu karena harganya semakin memuncak. Ini tidak mengganggu kakak sebagai seniman. Ya tidak mengganggu juga, punya ya karena saya pekerja seni ya tidak hobi, kan tidak hobi, tidak jadi, bukan tidak jadi tapi tidak hobi kerjanya di laut. Jadi ya saya kerjanya di bidang seni, jadi lebih suka pekerjaan ini dan sangat menjanjikan. Karena kakak tadi sudah menyampaikan bahwa ini sudah menyatu dan menjanjikan ke depan. Jadi setiap bulan kita mau tahu saja, mungkin 1 tahun inilah, 1 tahun terakhir ini, itu orderan bagaimana perkembangan pesanan dari konsumen-konsumen. Ya, kan pendapatan ini kan tidak setiap orderan kan tidak setiap bulannya masuk. Ya otomatis kan juga pastikan berapa bulan itu kan yang lowong ya tidak ada pekerjaan, itu ya pasti kita nganggur. Jadi bukan nganggur aja, tapi dibuat pekerjaan-pekerjaan lain menunggu orderannya masuk, atau dibuat pekerjaan-pekerjaan untuk mengisi hari-hari yang belum ada orderannya masuk. Jadi mungkin kerja kecil-kecilan apa saja yang bisa menghasilkan duit dalam waktu cepat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau orderan masuk, dia bisa menghidupi seorang seniman itu 5-6 bulan ke depan, bahkan lebih, sampai 1 tahun pun juga uang dari 1 kali orderan itu masuk, itu bisa hidup sama 1 tahun. Pekerjaan kecil-kecil seperti apa kakak? Ya, pekerjaan kecil seperti membuat kerajinan-kerajinan kecil, seperti membuat pot-pot, menjadi pot-pot, ada berbagai bentuk dan jenis ya. Selain itu juga orderan tanaman-tanaman untuk bisa dibuat bonsai, ya seperti itu, untuk menutupi waktu-waktu luang yang belum mendapatkan order. Kakak tidak buat lukisan-lukisan yang mini untuk langsung dijual macam di lokasi-lokasi wisata, macam lukis goa, lukis pasir panjang, murbloak, yang seperti begitu Ya, dalam bentuk karena kecil. ya karena saya tidak target ke lukisan-lukisan kecil, saya lebih suka lukisan yang besar-besar dan lukisan-lukisan yang kayak Renaissance dan humanisme, dia alirannya itu. Jadi tidak suka yang bikin lukisan-lukisan yang alam punya, natural itu. Bukan bisa buat, tapi lagi balasnya saja. Tergantung, kalau yang kecil-kecil itu kecuali kalau ada pesanan, tapi kalau tidak berarti tidak malas untuk kerjakan itu. Jadi kakak lebih fokus pada ukiran-ukiran Ya, pekerjaan yang besar-besar, ya. Katong gali dari awal, kakak punya usaha ini dari awal dulu, dari tahun 88-89. Sekarang saya mau ini ketemu dulu di rumah ini. Pondok. Jadi tanpa apa, pondok apa ini kira-kira? Ini pondok yang dibuat sebagai tempat kerja, tempat orang-orang berkumpul. Karena pondok ini kan dinamakan Marcos Art, SAR kreatif Marcos Art. Oh ini tuan. Jadi SAR ini kan bahasa daerah setempat. Itu dibilang pondok itu dengan bahasa daerah setempat ini namanya SAR. Jadi kita gabung bahasa daerah setempat dengan sambungan dengan bahasa Indonesia, jadi ya SAR kreatif Marcos Art. Oh ini tuan, desa Letwon.
Jadi ini tempat seniman-seniman bekerjanya di sini. Jadi mungkin ada teman-teman, adik-adik, saudara-saudara yang lain yang punya bakat, hobi untuk pekerjaan di sini, ya kita berkumpul semua di sini. Oh, jadi kakak ini rumah yang kakak bilang SAR tadi itu, Ya. SAR kreatif ini, ya, saya singkat saja ya, SAR kreatif ya. Itu jadi semua hasil karya kakak semua pampang di Ya, sini, kan di sini. dipajang sih, nanti dibuat tempatnya atau keratnya di sini. Jadi ya pekerjaan-pekerjaan sini yang bisa ditaruh di situ kalau tempatnya memungkinkan ya ditaruh. Kalau tidak, maka kita akan cari suatu tempat penampungan di mana supaya hasil-hasil pekerjaan yang dari SAR kreatif ini disimpan di situ, dipajang di situ, lalu mungkin dia diatur selanjutnya seperti apa nanti dipromosikan atau apa nanti di situ. Oh, pokoknya semua hasil karya Ya, taruh di sini. dibuat di sini dulu, yang bisa ditaruh di sini ya disimpan, dipajang di sini. Kalau tidak, maka kita akan buat lagi satu lokasi di mana begitu, lalu tampung semua di situ. Yang pada kakak yang sudah di dunia modern ini, di dunia IT ini, IT canggih sekarang ini, siapa yang mendorong kakak pertama supaya mempromosikan ini barang? Ya, yang mempromosikan oleh Bapak mantan pejabat Siapa? Desa Letuan, Bapak Yohanes Taur Kebun Esos. Oh, Pak John Kumis yang Ya, di dia Ergo. ya. Jadi cici begitu ya. Jadi kakak itu setelah semua dukungan apa, sekarang kakak punya mimpi-mimpi ke depan seperti apa? Kira-kira mau bikin dia hasil-hasil karya ini mau bikin dia seperti apa? Ya, lalu bentuk promosinya untuk di order itu seperti apa? Karena sekarang mengingat sekarang IT-nya kan lagi canggih, dunia IT. Untuk mempromosikan ini kan sudah banyak, tapi kan belum terlalu ke seluruh ke daerah lain kan. Jadi mulai kemarin dulu kan dari MNC TV sudah datang ke sini meliput, wawancara semua. Jadi mereka juga memberikan dukungan. Terus gerakan kreatif Maluku Tenggara juga sangat memberi andil dalam mempromosikan hasil-hasil pekerjaan seni ini. Jadi kakak ini planning ke depannya untuk hasil karya ini seperti apa nanti? Ya, planning ke depan. Jadi ini salah satu mimpi saya yang sampai sekarang kan belum terlaksana. Yang ke depan tapi belum terlaksana dan ingin mewujudkan. Ini karena melihat bakat dan kemampuan anak-anak muda, generasi muda atau anak-anak yang masih usia dini, dan saya lihat bahwa mereka juga punya potensi ke depan untuk bekerja seni. Tapi hanya karena belum didukung oleh fasilitas dan segala macam, jadi kita hanya masih membuat suatu tempat penampungan di sini. Jadi kalau bisa ya kita mau buat lagi sebesar, ya tidak terlalu besar, tapi ya bisa untuk menampung sekitar 10-20 orang bisa bekerja atau belajar di situ. Untuk pribadi saya akan membuat satu mahakarya yang paling besar pekerja sini, tapi itu tuh mahakarya. Tapi belum terlaksana. Nanti kalau dananya sudah cukup, saya akan bangun, tidak tahu tempat mana. Tapi dipastikan pasti jadi. Jadi kakak sebagai pemuda Maluku Tenggara, khususnya pemuda Hoi Letuan, Desa Letuan, kakak iming-iming untuk bangun apa untuk kampung? Yang saya mau untuk membangun kampung ini sebagai putra daerah, putra desa, ya saya mau minta saja bahwa siapa saja yang punya ada bakat seni datang ke sini supaya saya keluarkan semua apa yang saya dapat selama ini, ya saya bagikan semua ke situ. Karena kalau ketemu sudah habis, kita sudah habis, ya siapa lagi? Jadi diberikan kebebasan kepada siapa saja yang mau belajar itu datang ke sini. SAR kreatif ini itu terbuka untuk siapa saja. Bahkan dari luar kampung pun juga kalau mau belajar silakan ke sini. Karena di sini mungkin salah satu SAR pertama yang dibangun di Maluku Tenggara dan kabupaten kota. Itu hanya ada di Hoi Letuan. Jadi terima kasih kakak. Jadi kedepannya saran-saran kakak untuk kelanjutan ini seperti apa lagi? Ya, itu sudah yang Saran-saran saya mau katakan bahwa dulu kan saya pernah mengatakan ini, tapi kan tidak dihiraukan. Jadi saya mohon sekali lagi, ini permintaan dari saya atas nama pekerja seni Maluku Tenggara.
Saya mohon kalau bisa pemerintah Maluku Tenggara bisa melihat untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh putra-putra daerah sini Maluku Tenggara supaya bisa maju ke depan seperti di daerah-daerah lain. Karena daerah-daerah lain kita juga sudah pernah ke daerah lain lihat mereka sangat dibantu sangat oleh pemerintah setempat. Jadi mereka berkembang lebih cepat daripada kita yang di pelosok. Tapi kalau pemerintah daerah jeli untuk melihat ini, maka kita tidak kalah dengan daerah lain. Oke. Demikian wawancara saya dengan Kakak Budi Maya Bubun, tokoh seniman Kabupaten Maluku Tenggara yang berasal dari Hoi Letuan. Mau dikata bahwa Kakak Budi ini adalah orang pertama, seniman utama, tokoh kreatif pertama yang membangun pondok kreatif pertama di Maluku Tenggara untuk Indonesia, dari Letuan untuk Indonesia. Terima kasih, bersama saya Jeki Fofit. Ini kayaknya Hoi Letuan pertama yang mantan pejabat Hoi Letuan pertama yang memberikan inspirasi besar untuk tokoh kreatif, tokoh seniman Maluku Tenggara. Ya, oke. Budi Maiman. Ini Bapak John Tarutubun, Esos, biasa dipanggil JK, John Kumis, bukan John K ya. Bukan John K, John Kumis. oke.